Bapak Nemi selaku Kepala Desa Burangkeng beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Desa Siaga Ibu Neneng Masna, yang terhormat Ibu Eli AMDCRB selaku Direktur Operasional PT BPR Cibitung Bandung Raya, yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak tamu undangan acara literisasi dan edukasi perbankan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di siang hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Ibu Lisbeth selaku pembawa acara. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan-sambutan, 3. Penyampaian materi literisasi dan edukasi perbankan, 4. Pembagian door prize, 5. Sesi foto bersama, 6. Tertutup. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membaca doa. Kamu apa nih? Nanti masukin ke web gitu. Ke web kita sama YouTube. Orang dibilang males foto. Udah. Menginjak ke acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Eli AMDCRB selaku Direktur Operasional Bank BPR Cibitung Tanjung Raya. Waktu dan tempat kami persilakan. Kayaknya buat laporan laporan tahunan. Pertama-tama mari kita panjatkan Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat ini kita diberikan kesehatan sampai saat ini kita masih berkumpul untuk mengadakan kegiatan acara edukasi perbankan di aula desa ini. Saya atas nama dan mewakili dari PT BPR Cibitung Raya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan tempat aula desa yang nyaman ini untuk digunakan sebagai kegiatan edukasi perbankan. Maksud kami untuk melakukan edukasi perbankan di wilayah Desa Burangkeng, di mana hal ini sesuai dengan surat edaran BOJK nomor 01 dari SD-OJK 07/2014 mengenai pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literisasi keuangan kepada masyarakat, di mana setiap bank diwajibkan mengedukasi masyarakat di wilayah sekitarnya. Tujuan dari edukasi ini adalah agar masyarakat lebih memahami dan mengerti lagi kegiatan peran serta kegiatan lembaga keuangan umumnya dan perbankan pada umumnya. Akhir kata, semoga dengan adanya edukasi ini diharapkan Bapak dan Ibu memahami dan mengerti lagi tentang perbankan, dan semoga selesai acara ini Bapak-bapak dan Ibu menjadi kebiasaan hubungan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan. Kata sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ulang Demin untuk dan tempat kami persilakan. Bapak-bapak dan ibu yang mau berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, kami akan memberikan beberapa bingkisan. Tolong nanti untuk penyampaian materinya diperhatikan karena di situ jawaban yang akan kita berikan pertanyaannya nantinya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan pada Bapak Iqbal dan Ibu Eli. Udah Mbak. Oh, saya jawab. Kami tadi sudah menyiapkan ada gangguan teknis dan Ada di sini. enggak ini.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kenal semua sama saya Ibu ya? Jadi, kenalkan nama saya. Saya juga berasal dari mana sih? Pelan-pelan Mas. Ya, mohon maaf Ibu ada kesalahan teknis ya. Kan kita udah Ya. Nama saya Muhammad Iqbal. Panggilannya Ya, Iqbal aja. Gampang-gampang aja lah ya. nomor B-nya berapa? Ya, benar. Nomor apa? Punya apa? Single. Masih single, Bu? Ya, kenal enggak? Baik Ibu-ibu, saya juga berasal dari Ibu ya. Pada besok ketemu ya Bu ya. Nah, jadi kalau ketemu nanti jangan tanya apa ya Bu, Pak Iqbal mau kemana gitu ya. Ibu-ibu sekalian, kami dari Bitung Tanjung Raya. Kebetulan kita ada masukan dari OJK. OJK itu adalah otoritas jasa. Jadi OJK itu Bu, lembaga pemerintah yang mengawasi seluruh perusahaan jasa keuangan. Apa aja Bu jasa keuangan Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Ya, jadi saya minta dalam penyampaian materi ini ya Bu ya, Ibu bisa proaktif. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Insya Allah kalau kita bisa jawab, kita jawab langsung. Ya, oke Bu, kayaknya ngantuk-ngantuk ya Bu ya. Iya. Makan dulu Bu. Katanya kan cuma Bu ya Bu ya. Oke Bu, supaya tidak ngantuk saya permainan ya Bu ya. Kalau saya bilang selamat pagi nanti pakai tangan ya Bu ya. Berarti gak ngantuk berarti. Enggak, dalam hal ini saya ingin semuanya selamat pagi Bu. Kalau selamat siang udah loyo Bu. Selamat malam udah malas ya Bu ya. Kalau selamat pagi biasanya orang udah mandi pagi, segar, semangat ya Bu buat kerja ya Bu ya. Oke, siap ya Bu ya. Selamat pagi. Kalau saya bilang apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, boleh? Nah, saya ngetes ya Bu ya. Nanti kalau misalkan yang saya lihat paling semangat, nanti ada hadiah insya Allah. Oke Bu, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Kalau saya bilang apa kabar? Luar biasa. Ulangi lagi ya Bu. Oke Bu, sekali lagi biar teman semangat Bu. Saya sudah menulis semua. Apa Pak? Jangan Bu. Kalau ada pekerjaan di rumah, cucian rumput, gosokan, hindarin dulu Bu ya. Sekarang pikirnya jangan di rumah Bu, di sini aja ya Bu ya. Oke, sekali lagi dikasih semangat. Selamat pagi. Apa kabar? Saya dari BPR Bitung Tanjung Raya. Ada yang tahu nggak panjang BPR apa? Bang? Nanti Ibu juga dari BPR ya? Ya. Kami dari Bank BPR Bitung Tanjung Raya amanatkan untuk menyampaikan edukasi literasi perbankan. Jadi literasi itu bukan sepenuhnya kita datang dari kita bukan. Jadi memang ada aturan mainnya ada di dari otoritas jasa keuangan. Setiap bank, setiap BPR diambil untuk menyampaikan literasi perbankan. Masalahnya mana? Pelajar,
mahasiswa, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ya Bu ya. Karena ibu-ibu itu biasanya bendahara di rumah ya Bu ya. Suami gajian kasih ke siapa Bu? Ibu. Mana ada dikasih ke anak, enggak ada ya Bu ya. Oke. Jadi tujuan literasi itu sendiri ya Bu, itu untuk memahami Bu bahwa kita ada bank Bu. Jangan lagi nanti pulang dari sini ibu nyimpen uang yang merah-merah di bawah bantal ya Bu ya. Kalau nyimpen uang di bawah bantal kita bilang disalahkan siapa Bu? Yang botak-botak ya Bu ya. Ya mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dan ibu yang disampaikan ada manfaatnya. Ibu pulang ke rumah bisa membawa ilmu pengetahuan ya Bu ya. Minimal ibu tahu lembaga keuangan itu apa saja, produknya itu apa saja. Iya Bu ya. Oke. Saya lanjutkan Ibu. Jadi berdasarkan surat edaran nomor 1 OJK tahun 2014 itu adalah bahwa semua bank dianjurkan untuk mengedukasi masyarakat. Tujuannya apa Bu? Tujuannya untuk memperluas akses informasi. Nggak ada lagi sekarang kata Pak Lura bilang ibu-ibu pinjam di rentenir, ya kan? Atau yang minjem siapa, yang ditagih siapa. Nah itu yang kita sayangkan Ibu. Apalagi tahun 2016 ini kita memasuki MEA, masyarakat ekonomi masyarakat. Jadi ibu-ibu pemahamannya jangan hanya di dapur saja, di kamar saja. Pemahaman juga harus lebih luas. Apalagi ibu-ibu PKK biasanya pemahamannya lebih luas ya Bu ya. Pemahamannya udah banyak lah. Kemudian Ibu, saya mau tanya sama Ibu, kalau saya bilang kata bank, itu apa yang terlintas di pikiran Ibu? Bukan Bang Muhammad ya Bu ya? Kalau Bang Muhammad saya ya, jadi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Itu bank ya Bu ya. Dicatat Bu kalau bisa Bu. Kemudian bank itu dibagi menjadi dua ya Bu ya. Ada bank umum, ada bank BPR. Kalau bank umum itu bank BRI, BCA, itu kategori bank umum ya Bu ya. Nah yang kedua itu bank BPR. Nah di sini saya akan lebih spesifik menjelaskan mengenai produk-produk bank BPR. Siap Ibu? Oke, saya mau ngetes dulu nih. Kayaknya amat ada Ibu yang ngantuk nih. Saya tunjuk ya Bu ya. Mau dijawab nanti kalau saya tanya ya Bu ya. Kalau misalkan nggak bisa jawab, apa Bu hukumannya Bu? Oh ya Bu ya. Kalau bank umum itu apa sih Bu? Pengertiannya apa Bu? Jadi bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan konvensional, syariah, yang memberikan jasa dan itu pembayaran Bu. Yaitu bank umum. Kalau bank BPR, apa itu bank BPR? Bank BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya tabungan, deposito dan kredit. Jadi bedanya apa Bu? Ini Bu rumah ya Bu ya. Jadi bank umum dan bank BPR itu ada perbedaan. Kalau bank BPR mah cuma tabungan, deposito, pinjaman. Tidak ada yang biro ya, itu kayak cek ya Bu. Kalau Ibu punya cek 1 miliar, nggak bisa Bu dicairin di BPR ya Bu ya. Tadi lu tahu ya Bu ya. Karena udah ada edukasi, nanti kan bisa cek 1 miliar, jangan dicairin di BPR Bu, nggak bisa Bu. Jadi ke bank umum biasanya. Ya. Iya, oleh-oleh souvenir. Kemudian, Karena bisa rumah tangga dari apa Bu? Ibu, deposito. Ya, tabungan apa Bu? Jadi tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu ya Bu ya. Kemudian
tidak ditarik dengan cek tabungannya. Kalau deposito apa? Ada yang tahu deposito apa? Nah, kalau deposito berjangka ya Bu ya, penarikannya bisa dari satu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan kalau bisa jalan berjangka. Kemudian kalau kredit, nah biasanya ibu-ibu kredit yang paling paham ini. Apa Bu kredit Bu? Tadi peminjaman itu ya. Jadi kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Oh, ini tadi Bu ya. Oh. Saya ulangi ya. Ada tambahan dari Ibu Eli. Waktu dan tempat ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau tanya deposito Bu ya, jadi itu perbedaannya itu masyarakat masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat lainnya. Tadi saya bilang itu ya, jadi kalau di perbankan itu jadi ya intinya apa dalam bentuk simpanan itu jadi yang berupa tabungan yang menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bang Mamat. Dia lagi ngambil duit kan Di dalam lagi ngepek. Undang-Undang 10 tahun 1998 itu bahwa lembaga keuangan perbankan itu ada 2 jenis. 1 bank umum dan 2 bank pegadaian. Apa pengertian dari bank umum? Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Dan saya jelasin biar jadi ada pembayaran jasa lalu lintas pembayaran itu yaitu berupa cek, giro dan clearing. Nah ini kantor kami Bu, PT BPS untuk Tanjung Raya. Oh iya. Itu masih ada enggak? Nanti kalau misalnya pasien itu mampir ya Bu ya. Satu, buat kalau sono ini. Ada kredit. Bank Pemerintah Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang bersamakan dengan itu dan menerima dana sebagai usaha BPN. Paham ya Bu? Ini dicatat Bu, nanti ada pertanyaan. Iya, sama ini Ada yang Honda Jazz. dan dihilangin terus hitungnya Bu. Belum tulis. BPR. Ini saya kasih dulu Bu di salah satu. BPR, ini singkatannya Bank Pemerintah Rakyat. Adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan mendapatkan dana sebagai usaha BPN.
Nah ini lembaga keuangan perbankan ini masuk BPR ini diawasi oleh OJK ya. OJK itu dia tahu ya Bu ya, dari Otoritas Jasa Keuangan. Kalau dulu oleh Bank Indonesia diambil alih, sekarang diambil alih sama OJK. Kita ya Ibu ya. Produk BPR itu apa aja? Di sini produk BPR itu yaitu tabungan, deposito, dan kredit. Mengenai tabungan, bahwa ini ada tabungan, ada undang-undangnya nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Jadi intinya yang mungkin saya review lagi, jadi bahwa tabungan itu simpanan nasabah, simpanan masyarakat dapat penarikannya dan ini bahwa tabungan ini kita dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Lembaga penjamin simpanan. Ya, Bu ya. Nah ini simpanan dalam bentuk deposito, yaitu yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu deposito. Kalau di bank kami itu Bu ada deposito jangka waktunya itu satu bulan, ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 12 bulan. Itu kita minimalnya itu saldonya 1 juta Bu. Ya, kalau di bank kami. Dan itu juga dijamin sama LPS. Ya. Ini pengertian dari kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengasih utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan berbagai pihak. Jadi juga ada peraturannya Bu ya. Nah, jadi jadi kalau kredit itu kan menyalurkan dana, jadi kita sebagai perbankan ya, misalnya sebagai perbankan raya yaitu lembaga keuangan, kita menyalurkan dana. Nah di sini dapat sedang ada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, jadi di surat perjanjian kredit. Nah kalau misalnya ibu misalnya dia meminjam ke bank kami, kan, nah di sini kan kita harus ada persetujuan pemberian kreditnya apa aja yang harus dilengkapi. Kalau misalnya sudah itu nanti ada surat perjanjian kredit. Nah kalau perjanjian kredit ya itu kan langsung ya misalnya langsung ini, terus kan tadi yang bilang kan misalnya banyak ibu-ibu yang terdiri ya. Nah kalau di sini kita nggak perlu, kita sesuai dengan hukum ada kita ada hukum. Jadi kalau ada peraturan dari tadi peraturan undang-undang nomor 10 tahun 1998, jadi itu perjanjian kredit itu yaitu surat kesepakatan pinjam meminjam itu yaitu surat perjanjian kredit. Nah di situ surat perjanjian kredit kita transparan Bu. Nah di situ kita dalam masalah surat perjanjian kredit itu kita ada nama dari pihak pertama, pihak dari bank, dan pihak kedua dari peminjam. Dan situ nanti diterangkan mengenai apa aja potongannya, provinsinya, terus mengenai bunga, terus mengenai angsuran pinjaman, pokok berapa, bunga berapa. Itu kita transparan itu. Ya. Nah,
Bu ada yang masih ini nggak Bu? Masih misalnya bingung atau apa gitu? Boleh. Kalau dari DPR ini kan ada meeting tabungan tadi ya. Tabungan itu kan sebenarnya besarannya cuma 1 juta. Kalau kita untuk tabungan kita saldo minimal itu 50.000 Bu. 50.000. Kalau 1 juta deposito. Oh, deposito. Nanti seandainya nih kita masukin tabungan buka rekening ya, itu ada ATM-nya nggak nanti kalau kita perlu bikin gitu? Ya, untuk kalau di bank kami belum Bu, kita masih manual. Jadi kalau itu melakukan penarikan itu harus datang ke kantornya. kami. Ya. Tapi kan lebih aman Bu. Kalau ATM kan dapat. Praktis. Jadi kita nggak usah ke kantor, langsung aja. Kalau cek itu nggak ngantri Bu. Ibu datang langsung kok dikasih. Dan gunanya itu kalau di kita Bu di antara bank umum sama bank itu kita apa? Itu kalau di RPS itu untuk simpanan untuk deposito ya Bu ya, itu dan di RPS itu kita 10%. Masalah bank umum itu 7%. Ada lagi Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Wilis dari Pos Dahlia 24. Dari awal saya masuk ke sini hanya pengen tanya, ini kan kita edukasi literasi keuangan, literasi ya. Literasi itu apa sih maknanya? Jadi biar kita paham dulu itu pokoknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Literasi keuangan itu yaitu jadi tujuannya itu agar kan selama ini kan masyarakat belum mengetahui yang mengenai lembaga keuangan. Nah itu makanya kita sebagai lembaga keuangan itu kita sama OJK diwajibkan untuk mengadakan edukasi literasi keuangan. Dan itu kita laporkan dan kita juga wajib melaporkan 1 tahun itu setiap awal Januari ya. Nah kalau tujuan dari literasi keuangan itu yaitu agar masyarakat lebih mengerti dan memahami peran serta kegiatan lembaga keuangan ya. Nah lembaga keuangan itu apa aja? Nah itu kan ada asuransi, ada finance ya, terus ada perbankan gitu kan, terus ada koperasi itu lembaga keuangan. Nah itu lah Bu, jadi literasi keuangan itu jadi lembaga keuangan, jadi ya betul. Dan kalau kebetulan kami ini bergerak di bidang perbankan. Jadi maaf Ibu ini nambahin, mungkin kalau masalah awalnya karena kita terjumpa di pos yang 2 apa, literasi lebih pada sosialisasi mungkin pengenalan apa sih itu perbankan, itu Bu ya, kalau nggak salah ya. Betul Ibu. Ada lagi Bu? Aman kan Bang? Yang mau dana udah ke kantor. Ya. Yang kedua kan GMM Bu, Geraha Musik Media Blok A atau Persatu. Ya, tambahan dari saya sedikit tadi Ibu ada yang menanyakan mengenai tabungan ya Bu ya. Ini saya tambahan ya Bu. Jadi kalau nabung di BPN itu tidak harus ke kantor saja Bu. Kantor kan ada di GMM, di Geraha Mustika Media, Blok AA1 nomor 5 ya Bu, di Ruko Perumahan GMM Surabaya. Nah, kalau misalkan ada tabungan, misalkan posyandu nih Bu, ada tabungannya, Ibu nggak perlu harus ke kantor. Capek-capek hujan nggak usah. Ibu cukup nanti kita juga ada ATM Bu. Anda telepon, lucu. Iya. Nanti ada tugas kita langsung follow up jemput bola ke rumah Ibu. Ya. Kemudian untuk kantor kita berpusat ada di Jalan Tengku Umar, Cibitung ya Bu, depan pasar di Cibitung. Depan pasar itu. Jadi intinya jangan bolong Bu. Jadi nggak usah repot-repot, tinggal telepon SMS, petugas datang. Iya. Ada lagi Bu pertanyaan dari Ibu? Berarti itu nomornya. Nomor juga ujung-ujungnya.
Cukup Ibu, nggak ada yang nanya? Tapi saya dengar ada telepon yang seperti itu. Apa PPM melayani gitu apa membantu pengusaha-pengusaha kecil gitu menjalankan tanpa agunan gitu. Kan biasanya ada juga ada dari PPM juga tapi banyak bengek belakangannya. Tetek bengek kedua apa? Maksudnya ada persyaratannya gitu Gitu ya. Ini boleh. buat tetek bengek. Kalau awam kan kadang motor aja belum lunas, buat ngajuin BPKB, kita berat butuh duit buat usaha kecil-kecilan. Kalau nggak punya BPKB kan berarti nggak bisa buat agunan nih. Bisa nggak BPR membantu untuk tata agunan gitu? Ya, betul. Ya, kita ada sih Bu kredit harian gitu. Jadi tapi peserta itu harus nabung dulu Bu. Harus ada tabungan dulu di kita. Itu bisa itu apa kita kasih namanya kredit harian jadi tanpa agunan. Gitu. Dan kita batas waktunya itu 40 hari Bu. Jadi setiap hari nanti kita ambil ininya seorang ibu berapa kita ada beberapa agunan. Berarti kayak itu kayak disaring Ya. Berarti bisa potong langsung dari tabungan. Jadi gini, kalau kita tuh di kita tuh itu kalau untuk di kredit itu kan tabungan itu ada dari BPKB motor, mobil, itu sama sertifikat ya. Dan agunan untuk simpanan bisa itu kayak tabungan, deposito itu bisa diagungkan. Dan tadi yang bilang ya kalau mengenai tanpa agunan kita juga ada untuk KMH kredit harian gitu. Minimal saldo nih, sampai kita punya saldo dulu, kita boleh beli berapa gitu. Kita kalau untuk kredit harian itu kita minimalnya ya, kalau minimal itu kita 1 juta Ibu. Kalau minimal, kalau maksimal itu kita ada 10 juta tapi ada kalau untuk 10 juta ada kategori yang lain lagi Bu ya, ada ketentuan. Iya, jangka waktu kita batasnya cuma sampai minimal 40 hari, maksimal 60 hari. Jadi kami bagikan brosur itu ya jauh Ibu bisa. Biaya administrasi juga Bu. Kenapa Ibu? Soalnya kan kita ada biaya administrasi juga. Ya, ada potongan Ibu. Karena setiap orang harus ada pasti ada potongan Ibu provisi. Berapa persen Bu? Kita untuk kredit harian itu kita 4% ya, 4%. Bunganya Bu, bunganya? Bunganya kita 5 ya. Bunganya 5%. Kalau misalnya untuk agunan Ibu ya, di sini kita Ibu bisa lihat nanti di brosur itu kita kalau suku bunga itu kita sesuai dengan jangka waktu sama nilai nominal. Di situ. Ada lagi Ibu. Nah kalau BPR ini untuk ini Bu ya, jadi kita itu untuk mikro, kecil dan menengah kita ini kalangan kita, kalangan untuk di BPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dahlia 21. Saya mau tanya, kalau untuk pendataan perbaru kita pakai domisili KTP daerah sini, apa kakak? Ya, betul. Nama sendiri yang ini ajuin gitu, umpama kalau kita peminjam gitu. Kalau bukan KTP sini gimana Bu? Bisa nggak? Harus ada izin domisili Bu. Kalau misalnya Ibu ini belum misalnya Ibu misalnya di Burangkeng gitu ya. Ya Jakarta ya. Tapi tinggalnya di desa Burangkeng. Jadi belum diganti ya Bu ya. Itu bisa Ibu pakai izin domisili. Oh izin domisili RT RW ya? Iya. Sama dari kelurahan Ibu. Iya.
Biaya administrasinya ada nggak? Ada. Kita untuk biaya administrasi untuk tabungan hanya 1.000 Bu. 1.000 kalau kita keluarnya banyak. Jadi kalau kira-kira kalau buat masyarakat ini buka tabungan atau ini tabungan ya, kira-kira yang Tabungan itu singkatan dari tabungan makmur rakyat. Gitu. Nah itu kita suku bunga itu kita 5% Bu, per bulan, per tahun. Nah, terus biaya administrasi cuma 1.000. Dan untuk tabungan aplikasi pembukaan tabungan itu pun hanya fotokopi KTP, udah berarti sama isi aplikasi pembukaan tabungan. ini nanti bisa dikolektif ya, kita Bisa. tawarin keluarga gitu. Bisa. Nanti mungkin sama Pak Iqbal ya, nanti Bu. Kalau perbedaan antara bank umum sama LPS sama bank BPR ya. Nah itu kalau di LPS itu kalau bank BPR itu 10%. Di LPS. Nah kalau bank umum itu di bawah 10%. Jadi kalian bisa buat jaminan. Iya, betul. Bisa buat dengan jaminan. Jadi kalau misalnya masih ada pikiran, misalnya jangka waktunya udah habis, nggak bisa juga ya. Misalnya saya di deposito jangka waktu, tapi saya ada pinjaman gitu, tapi belum selesai pinjaman saya itu bisa diambil. Ya betul. Karena kan dijaminkan. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sari dari Dahlia 9 ini mewakili yang hadir. Ada yang pengen tahu katanya Bu, kalau untuk sementara kan yang diterangkan masalah BPPR-nya, masalah edukasinya, terus yang masalah simpan pinjamnya katanya belum jelas. Yang mau minjam itu, yang pakai anggunan itu nominalnya berapa sampai berapa? Terus ada enggak yang tidak pakai anggunan katanya gitu, persyaratannya apa-apa. Itu terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu. Nah di sini kan tadi ini Bu dosen itu ya. Di sini kan kita ada di Ibu membagikan tadi dosen Bu ya. Nah di sini kita untuk mengenai kredit ya, di sini kita ada kredit modal kerja, investasi, kredit sama bisa pesanan. Nah kalau itu pertanyakan mengenai agunan ya, nah itu tadi bisa ada kita yaitu kredit harian, kredit mikro harian namanya. Nah kalau untuk agunan misalnya, Ibu bisa lihat di sini kan ada yang ya persyaratan dokumen dan persyaratan dokumen jaminan. Kalau persyaratan dokumen itu apa? Memahaminya. Meningkat ke acara selanjutnya adalah sesi kuis. Yang tadi saya sudah bicarakan di atas, kita ada beberapa bingkisan yang akan kita berikan kepada ibu-ibu semuanya. Kalau tadi benar-benar menyimak apa materi kita hari ini, pasti bisa menjawab. Siap ibu-ibu? Masih semangat ya? Semangat dong, udah mau dapat bingkisan. Bisa jawab. Ini ada cepat ya ibu ya? Pertanyaan pertama, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank terdiri dari berapa jenis? Siapa yang duluan? Pak Juki. Nenek kuning. Dengan ibu siapa Bu? Ibu Lela. Ibu Lela. Dahlia 21. Apa Bu? Bank umum dan bank BPR. Resmi. Cih. Terima kasih Ibu. Oke, siapa lagi nih yang beruntung nih? Ada 5 pertanyaan yang akan kita berikan. Yang satu udah. Yang kedua pertanyaannya adalah
Ah, salah. Ayo nih siapa duluan ya? Jawabannya. Belum ada pertanyaan. Apa kepanjangan dari DPR? Ya, betul. Angkat lagi, Bu. Oma yang di belakang, Oma yang dilihat. Ya, di depan dong. Kan udah ke sini, Bu. Kita adil, Bu. Mojok. Boleh sini, Bu. Siapa nama Pak Lurah? Ayo. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah Sebutin yang pakai baju biru ada 4 tuh. Sebutin satu persatu. Ayo. Iqbal apa, Bu? Kalau yang seger-seger pada ingat ya. Saya mau nanya lo yang agak diem mana soal siapa namanya? Ayo. Ayo. Hadiahnya di kantongnya dia, Bu. Cacing-cacing di perut. lanjut ya, Bu ya. Sebutkan lembaga yang mengawasi BPR. Belakang, Bu, yang kuning, Bu. Yang kuning. OJK panjangnya. Silakan. Di depan agak cepet, Bu. Di depan pada semangat semua. Pertanyaan pengganti. Tabungan dan deposito yang Bapak dan Ibu simpan di bank itu dijamin oleh pemerintah yang namanya apa? Apa panjangannya? Singkat saja apa? Sudah. Maaf, Bu, udah, Bu. Yang sudah dapat tidak dapat lagi. Oh, belum. Tadi gagal ya? Putus cinta. Gagal. Lembaga penjamin yang
1, 2, 3. Mudah-mudahan ada apa? Oke. Sekarang waktunya door prize. Tadi kan ibu-ibu sudah dapat nomor ya. Coba diperhatiin nomornya masing-masing. Ini tulisannya lebih besar dari yang tadi. Coba ibu lihat. Tadi kan anak soleh. Ya. Sebutin Bu. Ayo. Bisa buat dibantu. Ini cuma 2 orang loh yang Lama-lama ya. Bentar Bu, bentar ngantar kali ini pulpen dulu. Lama kali nggak mau masuk-masuk. durasi. Iya. Nomor kecil. Nomor kecil. Sebelum angka 7. 6. Dapat juga aku depan kan? Bener depan ada dompet. Ya yang mana nih? Yang gede. Ketiga anak soleh. Mana nomornya? Udah sini Bu. 1, 2. Ya. Satu lagi nih Bu. Ya. Hati-hati Bu, di dalam tulisan itu ada hitungan ke 10, langsung meledak. Jangan. Itu Nomor 11. Harus di depan ya, depan. Enggak iri Bu, tetangga dapat juga. Dapat juga kan depan. Oh, berarti yang depan dapatnya door prize. Lompat unggas. Ya. Maria Bisma. Selesai ya kan? Gak sia-sia Bu, datang paling pertama. Salah kali yang bukan kita. Oh kita ya. Bersiap banget. Boleh Neng. Oke, acara selanjutnya ada sesi foto bersama. Terima kasih Pak Yamin. Sebelum kita selesai, kita ada doa penutup yang panennya maaf nanti kita ada foto bersama ya Pak ya. Sebelumnya kita doa penutup dulu dengan Ibu Ustazah Hajah Umriah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kelewatan dengan lancar. Mudah-mudahan kita mendapat hidup dari Allah, mendapat keberkahan dari silaturahmi, mendapat pahala berlipat ganda, mendapat ilmu yang bermanfaat. Marilah kita sama-sama membaca doa. Katanya aku mudah-mudahan doa kita dikabul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu bi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sallim dinana ya Allah, selamatkan agama kami. Wa sallim imanana, selamatkan iman kami. Wa barik auladina, berkahkanlah putra putri kami.
Jadikanlah mereka putra-putri yang solih dan solihah. Wasoli as-sadati Allah, sehatkan jasad kami. Wanawir qulubana ya Allah, berilah petunjuk cahaya hati kami. Wahasin ahlakuna, baguskanlah ya Allah ahlak kami. Wa yasir umurana, mudahkanlah ya Allah segala urusan kami. Allahumma ftahlanna wabal khair. Ya Allah, bukakan kami pintu kebaikan, wabal barokah dan pintu keberkahan, wabal rahmah dan pintu rahmah, wabal nikmat dan pintu kenikmatan, wabal kasihan dan pintu kesehatan, wabal salamah dan pintu keselamatan, wabal afiyah dan pintu afiyah, wabal rizki dan pintu rizki, wabal jannah dan pintu surga. Allahumma wafina min kulli balai dunya wa adzabil akhirah. واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وصر الدنيا عذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وإلى الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.